Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini dari kelompok 4, yakni mengenai tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes. Yang pertama, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang disusun oleh Mbak Noviana Kurniasari, NIM 98, Yulia Fariha Nur Sofia, NIM 105, Ana Zulfatur Rahmah, NIM 106, Yusrul Hana, NIM 109, Septi Nadia Salma, 113, dan Khairiniyah Rahmatunisa, NIM 114. Saya, Khairiniyah Rahmatunisa, sebagai moderator. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, yakni tentang pengertian evaluasi non-tes yang akan disampaikan oleh Mbak Noviana Kurniasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Kurniasari, NIM 98. Baik, di sini saya akan menyampaikan pengertian evaluasi non-tes. Nah, evaluasi non-tes ini merupakan penilaian atau evaluasi peserta didik yang dilakukan tanpa menguji, tetapi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan, melakukan wawancara sistematis, menyebar angket, dan meneliti dokumen. Terima kasih kepada Mbak Noviana. Selanjutnya ada macam-macam pengembangan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk selanjutnya, yakni akan saya sampaikan mengenai macam-macam pengembangan penilaian jenis non-tes. Yang pertama, penilaian sikap melalui observasi. Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenali berbagai fenomena yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dan mengukur faktor-faktor yang diamati secara khusus kecakapan sosial. Berikut ini beberapa karakteristik dari observasi, yaitu ada mempunyai tujuan, bersifat ilmiah, terdapat aspek yang diamati, praktis. Sedangkan secara lebih lanjut terdapat 3 jenis observasi, yaitu observasi partisipan, di mana pengamat ikut andil dalam kegiatan kelompok yang sedang diamati. Yang kedua, observasi sistematis merupakan observasi yang menggunakan kerangka yang bersifat faktor-faktor yang ingin diteliti yang telah dikategorikan terlebih dahulu secara struktural. Selanjutnya ada observasi eksperimental, merupakan observasi di mana pengamat tidak berpartisipasi dalam kelompok yang diamati, namun dapat mengendalikan unsur-unsur tertentu sehingga tercipta tujuan yang sesuai dengan tujuan observasi. Tujuan observasi jenis ini memungkinkan evaluator untuk mengamati sifat-sifat tertentu dengan cermat. Adapun langkah-langkah penyusunan pedoman observasi adalah merumuskan tujuan observasi, membuat kisi-kisi observasi, menyusun pedoman observasi, menyusun aspek-aspek yang ingin diobservasi, melakukan uji coba pedoman observasi, merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba, melaksanakan observasi, mengolah dan menafsirkan hasil observasi. Sama halnya dengan instrumen evaluasi yang lain, observasi memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan, yaitu mengolah dan menafsirkan hasil observasi.
Sama halnya dengan instrumen evaluasi yang lain, observasi memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan, yaitu kelemahannya pelaksanaannya sering terganggu keadaan cuaca atau kesan yang kurang baik dari observer atau maupun observee. Masalah yang sifatnya pribadi sulit diamati, apabila memakan waktu lama akan menimbulkan kejenuhan. Terus kelebihannya ada observasi cocok dilakukan untuk berbagai macam fenomena. Observasi cocok untuk mengamati perilaku. Banyak aspek yang tidak dapat diukur dengan tes, tetapi bisa diukur dengan observasi. Nah, ini ada hal-hal yang diperhatikan penilaian sikap ya dengan teknik pembelajaran berlangsung. Menyusun lembar bisa dibaca ya. Selanjutnya ada 2, penilaian sikap. Penilaian sikap melalui penilaian diri yaitu bisa disebut juga skala sikap attitude scale. Sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu. Dalam mengukur sikap, guru harus memperhatikan 3 komponen sikap yaitu kognisi, pengetahuan terhadap objek, afeksi, perasaan terhadap objek, dan konasi, berperilaku terhadap objek. Model skala sikap yang biasa digunakan antara lain menunjukkan bilangan untuk menunjukkan tingkatan objek yang dinilai, menunjukkan frekuensi, selalu, sering, tidak pernah, menunjukkan istilah kualitatif, baik sekali, baik, kurang baik, menunjukkan status atau kedudukan, sangat tinggi, di atas rata-rata, rendah, menggunakan kode bilangan atau huruf, selalu, kadang-kadang, jarang, jarang sekali, tidak pernah. Selalu itu bisa dipakai bilangan 5, kadang-kadang 4, jarang 3, terus jarang sekali 2, tidak pernah 1. Untuk hal yang perlu diberikan dalam penyusunan angket skala sikap ini, pernyataan disusun kalimat positif dan negatif. Untuk langkah-langkahnya yaitu memilih variabel afektif yang akan diukur, membuat pernyataan terkait variabel yang atau huruf, selalu, kadang-kadang, jarang, jarang sekali, tidak pernah. Selalu itu bisa dipakai bilangan 5, kadang-kadang 4, jarang 3, terus jarang sekali 2, tidak pernah 1. Untuk hal yang perlu diberikan dalam penyusunan angket skala sikap ini, pernyataan disusun kalimat positif dan negatif. Untuk langkah-langkahnya yaitu memilih variabel afektif yang akan diukur, membuat pernyataan terkait variabel yang akan diukur, mengklasifikasikan pernyataan positif dan negatif, menentukan angka yang menjadi alternatif pilihan, menyusun pernyataan dan pilihan jawaban menjadi sebuah alat penilaian, melakukan uji coba, membuang butir pertanyaan yang kurang baik, melaksanakan penilaian. Untuk hal yang disebutkan sudah bisa dibaca ya, ada pernyataan disusun kalimat positif, negatif. Untuk selanjutnya yakni yang ketiga, penilaian melalui teman sebaya, yaitu ada penilaian teman sebaya merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai antara teman dengan pencapaian tingkat kompetensi sikap. Contohnya, menilai sikap yang mudah diamati oleh peserta didik seperti kerjasama, menilai pendapat, dan tanggung jawab. Penilaian sikap melalui teman sebaya sebaiknya 1 orang dinilai lebih dari 1 agar dapat diperoleh informasi yang lebih objektif. Untuk yang keempat, penilaian sikap melalui catatan insidental atau jurnal. Catatan insidental jurnal yaitu merupakan catatan guru terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran, baik yang bersifat positif dan negatif. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada penilaian kinerja dan seterusnya yang akan disampaikan oleh Mbak Ana Zulfatur Rahmah. Perkenalkan, nama saya Ana Zulfatur Rahmah, NIM 106. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang macam-macam instrumen jenis non-tes. Yang nomor 5 yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja performance and assessment merupakan penilaian yang menuntut siswa untuk melakukan tugas agar dapat dinilai secara langsung. Penilaian tersebut
dikenal dengan penilaian autentik. Yang nomor 6 yaitu penilaian produk dan proyek. Aspek penilaian merupakan bagian dari penyusunan indikator penilaian. Guru akan lebih mudah jika dalam suatu penilaian memiliki kesamaan aspek indikator. Yang nomor 7 yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian pada dokumentasi karya peserta didik sebagai hasil pembelajaran maupun prestasi diri dalam suatu periode semester. Jenis penilaian portofolio dapat memperlihatkan dinamika kemampuan belajar peserta didik melalui sekumpulan karyanya di antara berupa gambar, foto, poster, puisi, cerpen, resensi buku atau literatur, laporan praktikum, dan karya nyata individu peserta didik yang diperoleh dari pengalaman. Berikut ini contoh penilaian portofolio dengan disertai komentar yang sudah tertera di PPT. Itu contohnya. Terima kasih. Selanjutnya penilaian penugasan aspek pengetahuan dan sampai angkat yang akan disampaikan oleh Mbak Nadia. Perkenalkan, nama saya Septi Nadia Salma, NIM 113. Dan selanjutnya ini yang ke-8, yaitu penilaian penugasan aspek pengetahuan. Penugasan ini adalah teknik penilaian yang digunakan oleh guru kepada peserta didik secara terstruktur dalam bentuk individu maupun kelompok untuk menggerakkan dalam pengerjaan tugasnya. Yang ke-9, wawancara. Sebaiknya sebelum melakukan wawancara ini, guru harus menyusun kegiatan wawancara ini agar wawancara bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, menentukan tujuan wawancara. Yang kedua, menyusun kisi-kisi kalimat pertanyaan. Yang ketiga, menyusun kalimat pertanyaan dengan baik. Yang keempat, memahami ruang lingkup dan isu yang berkembang. Yang kelima, melakukan penilaian instrumen wawancara dengan baik. Yang keenam, menciptakan suasana yang lebih kondusif. Selanjutnya yang ke-10 ini angket. Angket ini merupakan alat untuk mengumpulkan dan mencatat data, informasi, serta pendapat responden. Nah, berikut ini contoh penggunaan angket dalam menilai responden pembelajaran dan sikap peserta didik dengan tipe pertanyaan terbuka, tertutup, dan gabungan. Nah, gabungan ini itu adalah dari pertanyaan terbuka dan tertutup. Angket dengan pertanyaan terbuka ini jenis kuesioner dengan pertanyaan terbuka memberikan kepada responden untuk menjawab pertanyaan secara bebas, sedangkan angket tipe pertanyaan tertutup ini kuesioner yang memberikan penilaian dengan pilihan jawaban yang sudah tersedia dalam instrumen penelitian. Nah, pilihan tersebut dapat menunjukkan suatu kategori tingkatan atau sering dikenal dengan data ordinal. Yang selanjutnya ini yang ke-11, sosiometri. Sosiometri ini suatu prosedur untuk merangkum, menyusun sampai batas tertentu untuk menentukan teman sebaya yang memiliki pengaruh. Penilaian peserta didik tidak hanya sebatas pada perolehan nilai pengetahuan, sikap maupun keterampilan, melainkan juga dari kehidupan sosial peserta didik. Sosiometri ini sangat membantu dalam penanganan peserta didik yang memiliki permasalahan. Selain itu juga pada permasalahan peserta didik yang memiliki keunggulan akademik, manajemen kelompok belajar atau manajemen dalam persahabatan. Tetapi secara khusus guru dalam praktek di lapangannya jarang menggunakan teknik penilaian sosiometri karena ada jenis instrumen penilaian sikap lain yang lebih operasional seperti penilaian sikap dan observasi. Terima kasih. Selanjutnya ada pelaksanaan instrumen jenis non-tes yang akan disampaikan oleh Mbak Yusrul Hanan. Assalamualaikum, saya di sini akan menjelaskan tentang pelaksanaan instrumen jenis non-tes. Penilaian pada kurikulum 2013 memberikan kesempatan kepada guru agar dapat mengembangkan instrumen penilaian non-tes. Mengingat penilaian sikap dan keterampilan merupakan penilaian utama yang harus dikembangkan setiap mata pelajaran.
Proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan penilaian autentik memberikan kesempatan guru agar dapat menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara nyata. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman catatan, anekdot, dan refleksi. Proses mendapatkan informasi secara rinci dapat dilakukan melalui proses wawancara. Oleh karena itu, guru agar menilai peserta didik secara objektif diperlukan suatu acuan teknik dasar penilaian non-tes, di antaranya sebagai berikut. 1. Skala sikap. 2. Daftar cek. 3. Rubrik penilaian. 4. Angket. 5. Wawancara. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes yang akan disampaikan oleh Mbak Zuliha Fariha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fariha Nur Safiyah, NIM 105. Di sini saya akan menyampaikan kekurangan dan kelebihan instrumen evaluasi jenis non-tes. Kelebihan pertama, tes dapat dibuat dengan cepat dan mudah. 2. Dapat dicegah spekulasi pada teste. 3. Dapat mengetahui pemahaman teste. 4. Teste akan terdorong untuk berani mengemukakan pendapat. Kekurangan 1. Kekurangan dapat mencakup isi materi keseluruhannya. 2. Cara mengoreksi jawaban sulit. 3. Tester cenderung subjektif. 4. Pekerjaan koreksi sulit diserahkan kepada orang lain. 5. Daya mengukur dan keajikan cenderung rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, salah sikap, perbuatan, mohon dimaafkan. Undur maqala wala tandur manqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Sekian. Nanti kalau apabila ada pertanyaan atau pemahaman yang belum jelas, tanggapan dan tambahan, kita tunggu di grup WA. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.